Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah rahimahullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang tak terhingga kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan tentu kita mengharap syafaat beliau pada saatnya. Hati berpesan pada diri hati sendiri dan pada jamaah semuanya, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha keras untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, Ramadan telah kita lewati. 1 bulan penuh kita masuk ke madrasah Ramadan. Di sana kita ditempa, dididik untuk bisa menjadi sosok yang bertakwa. Pelajaran di bulan Ramadan ini perlu kita pegang erat. Banyak orang setelah meninggalkan Ramadan tertinggal pula amalan-amalan di bulan Ramadan. Paling tidak pelajaran yang bisa kita dapat di bulan Ramadan adalah muraqabah. Muraqabah artinya pengawasan. Muraqabatullah artinya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, puasa ini adalah amalan di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amalan ibnu Adam untuknya illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi, maka puasa tersebut untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjaran. Ini artinya kualitas puasa seseorang hanya Allah dan diri kita yang mengetahui. Bahkan secara zahir sekalipun, siapa yang bisa melihat seseorang itu berpuasa atau tidak karena dia berpenampilan lemah misalnya. Dan bukan pula orang yang berpenampilan segar dia tidak berpuasa. Yang mengerti dia puasa atau tidak dirinya dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu seseorang jika dia berpuasa dia tetap menjaga dengan benar, maka
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan seseorang atas lapar dan hausnya, selama dia tidak meninggalkan sesuatu malayadak wala wal amalan. Kalau dia belum meninggalkan ungkapan-ungkapan yang buruk dan amalan-amalan yang buruk, dan hanya Allah dan dirinya yang mengetahui. Inilah pentingnya bagaimana seseorang di dalam berpuasa merasa diawasi oleh Allah. Allah adalah Ar-Raqib yang Maha mengawasi. Salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Raqib. Dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat detil, sangat teliti. Di dalam Al-Quran disebutkan misalnya, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika engkau menampakkan apa yang ada pada diri kalian, aw tukhfu, atau kalian sembunyikan hal tersebut, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisapnya. Allah tahu betul apa yang ada dalam diri kita, baik yang tampak maupun yang kita sembunyikan. Di dalam Al-Quran juga misalnya surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum," katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua menyembunyikan apa yang ada pada dada kalian, atau tubuh, atau kalian tampakkan apa yang ada di dalam dada kalian, ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ya'lamu ma fis samawati wal ardh, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui betul daun mana yang akan jatuh, daun mana yang akan gugur dari seluruh pepohonan yang ada di muka bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui gerakan semut yang ada di atas batu hitam di dalam gua di malam gelap gulita. Semut hitam di atas batu hitam di dalam gua di malam gelap gulita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, apakah lagi manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Inilah pelajaran yang penting di dalam kita dididik dalam madrasah Ramadan selama 1 bulan. Pernah satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Dinar, seorang tabi'in. Ketika itu Umar bin Khattab ingin kembali ke Madinah. Dia menemui seorang pengembala. Umar bin Khattab ingin mengetahui sejauh mana risalah Muhammad ketika kepemimpinan Umar bin Khattab setelah belasan tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, puluhan tahun kurang lebih. Kemudian Umar bin Khattab berjalan menemui seseorang pengembala yang mengembalakan kambing di kubahnya. Kemudian si pengembala ini ditemui oleh Umar bin Khattab, wahai pengembala, kami adalah musafir, bisakah 1 ekor kambing atau 2 ekor kambing kami beli kemudian untuk hidangkan? Kemudian pengembala ini mengatakan, saya bertugas hanya untuk mengembalakan kambing ini saja. Adapun kambing-kambing ini milik tuan saya. Dan saya adalah seorang budak yang diberikan amanah untuk mengembalakan kambing-kambing saya, kambing-kambing ini. Kemudian kata Umar bin Khattab, bukankah Anda bisa mengatakan kepada tuan Anda bahwa kambing-kambing yang ada ini dimakan 1-2 ekor dimakan serigala dan keuntungannya bisa Anda ambil? Dan itu masuk akal karena di padang pasir. Kemudian tidak disangka pengembala ini mengatakan, Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu? Umar kemudian sambil menangis, Umar bin Khattab mengatakan, di mana tuan Anda?
di mana majikan Anda kemudian Umar bin Khattab menemui majikannya, budak ini diberdekakan oleh Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengatakan, semoga ungkapan Anda yang seperti ini tidak hanya merubah status Anda di dunia ini, tapi juga membahagiakan Anda di akhirat kelak. Itulah pentingnya muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimahumullah, pelajaran yang paling tidak kita pegang juga selain muraqabah dan istiqamah, yaitu menjalankan amalan-amalan Ramadan terus menerus pasca Ramadan. Setelah kita tinggalkan bulan Ramadan, tidak juga kita tinggalkan kemudian amalan-amalan Ramadan. 1 bulan kita dididik di madrasah Ramadan ini, maka kita amalkan amalan tersebut terus menerus. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu menjadi seperti fulan, karena yaqumu minal lail tsumma tarakah, dahulu dia bangun malam kemudian dia tinggalkan kebiasaan tersebut. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk berpuasa, kita dilatih untuk membaca Al-Quran, qiyamul lail, kita salat pada waktunya, kita berzikir, bersedekah, beramal sosial. Semua itu jangan kita tinggalkan, tapi kita amalkan terus menerus pasca Ramadan. Tidak juga kita amalkan seluruhnya atau sebanyak seperti di bulan Ramadan. Kita amalkan walaupun sedikit. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Inna Allah ahabul a'mal ila Allah, sebaik amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha wa iqalla, yang paling ajak, yang paling terus menerus dia lakukan, wa iqalla, walaupun amalan tersebut sedikit. Jika kita mengamalkan qiyamul lail, salat tarawih setiap malam, kita bisa melakukan 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali, 3 kali. Syukur-syukur tiap malam. Kalau kita melakukannya 11 rakaat, 23 rakaat, kita bisa melakukannya 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Berzikir, membaca Al-Quran walaupun tidak 1 juz sehari, kita bisa membuka selembar sehari, setengah lembar, 1 ayat, 2 ayat 1 hari, tapi kita lakukan terus menerus. Wa iqalla, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, walaupun sedikit. Namun demikian, jamaah rahimahumullah, jika kita ingin beramal terus menerus dan ajak dan istiqamah, tentu kita memohon kepada Allah, karena Allah yang memegang hati kita untuk bisa tetap kuat beribadah istiqamah walaupun sedikit. Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa untuk bisa memantapkan hati kita di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku atas agama. Di dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, sarif qalbi 'ala ta'atik, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Semoga kita menjadi hamba Allah pasca Ramadan yang bisa betul-betul mengambil pelajaran dari madrasah Ramadan. Kita tetap bisa di bawah pengawasan Allah, merasa kekuasaan Allah apapun profesi kita, dan kita tetap terus beristiqamah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil